Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Udin di channel Kebun Hidroponik. Di video kali ini saya ingin share nih ya tentang cara memulai bertanam hidroponik. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia ada yang tertarik ingin memulai hidroponik, namun terkendala dengan modal ya, biaya. Dan memang salah satu kendala ya ketika ingin bertanam hidroponik, tekad sudah ada, namun mungkin yang harus dipertimbangkan adalah biaya, karena memang hidroponik itu ya sebenarnya kalau ingin praktis memerlukan modal yang tidak sedikit. Namun untuk tahap belajar untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman bisa memilih sistem hidroponik yang sederhana sembari berlatih. Nanti seiring dengan kemampuan berkebun gitu ya, bisa bertanam hidroponik, tahu kendalanya. Nah, teman-teman bisa meningkatkan sistem hidroponik dengan memilih sistem hidroponik yang lebih praktis. Misalkan salah satunya ya sistem hidroponik DFT seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai bertanam hidroponik namun misalkan terkendala dengan kendala, nah teman-teman salah satunya bisa mengandalkan botol bekas. Nah, ini botol bekas air mineral yang dipotong seperti ini ya. Jadi ini dipotong. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bertanam hidroponik, atau bisa menggunakan botol air mineral yang besar ya, aqua ini, bekas aqua, dengan melubangi bagian sampingnya seperti ini. Jadi bisa berdirikan, bisa kesampingnya seperti ini. Yang penting si botol ini bisa digunakan untuk menampung air gitu ya, air nutrisi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan plastik bekas es krim seperti ini, atau misalkan kalau sulit mencarinya, teman-teman bisa beli di toko plastik gitu ya. Nah, seperti ini kita lubangi ya, silahkan lubangnya seperti apa bisa gitu ya. Kalau saya seperti ini, yang penting ada tembus ke bawah untuk akar gitu ya, menyerap nutrisi, nanti air nutrisi. Nah, seperti ini ya, buat dilubanginya bisa pakai gunting, bisa pakai solder. Kalau saya ini pakai solder. Nah, seperti ini juga banyak ya. Nah, ini nanti difungsikan sebagai net pot tanam gitu ya. Jadi net pot tanam, nanti kalau ini sudah disiapkan, dilubangi seperti ini seukuran net pot tanam yang kita gunakan. Nah, ini bisa digunakan untuk media tanam hidroponik, untuk teman-teman belajar di rumah, nanti untuk terus menggali ilmu hidroponik. Nanti akan banyak pengalaman yang didapat ketika bertanam hidroponik, terutama kendala, dan kita harus cari solusinya. Nah, ini kalau sudah seperti ini dilubangi juga pakai gunting atau pakai solder juga bisa ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pot tanam, ini sebagai lubang tanamnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini juga sama. Yang ini kalau misalkan teman-teman menggunakan media botol bekas seperti ini bisa digunting, sisanya bisa dibalik, atau menggunakan sama seperti ini ya, plastik bekas es krim, atau bisa kita belilah kalau mudahnya, murah sekali ini harganya ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah ini mungkin ada pertanyaan, apakah ini perlu memakai sumbu? Nah, bisa memakai sumbu dan bisa tidak ya. Kalau misalkan ingin memakai sumbu, berarti nanti sistem hidroponik yang teman-teman gunakan adalah sistem wick, sistem sumbu ya, kalau memakai sumbu. Nah, ini teman-teman bisa memakai sumbu, di bawahnya menggunakan kain flanel yang umum digunakan, atau menggunakan kain-kain yang bisa menyerap tanaman kaos dan lain sebagainya ya. Yang penting yang bisa menyerap air gitu, atau air nutrisi ya. Nah, apapun, atau misalkan tidak menggunakan sumbu bisa ya. Kalau tidak bisa menggunakan sumbu, bisa juga digunakan nanti jatuhnya mungkin sistem hidroponik, sistem Kratky gitu ya, tidak memakai sumbu. Nah, ini
Yang harus diperhatikan ketika menggunakan media tanam seperti ini adalah yang pertama media tanam, kemudian potnya, kemudian media tanamnya. Nah ini seperti ini. Kalau tidak memakai sumbu ya, ini ketika ini bisa diisi dengan air nutrisi seperti ini ya. Nah ini si dasar netpot ini harus menyentuh air nutrisi kalau tidak memakai sumbu di awal tanam gitu ya. Di awal tanam si potnya ini harus menyentuh air nutrisi. Nah seperti ini. Ini saya sudah punya benih ya. Benih ya, ini ada beberapa benih ya. Tuh benih yang sudah hijau yang siap ditanam ya, dipindahkan nanti ke sini. Nah ini benihnya tinggal disimpan seperti ini saja. Nah seperti ini ya. Jadi ini menggunakan metan rockwool karena ini kebetulan semeyan pakcoy gitu ya, yang sudah ada 2 minggu ya usianya. Nah ini seperti ini. Nah nanti si botol ini diisi dengan air nutrisi, AB mix dan lain sebagainya ya. Nah ini ketika mengisi air nutrisi harus sampai ke dasar netpot seperti ini di awal tanam gitu ya. Nah seperti ini. Jadi pastikan si dasar netpotnya itu terendam gitu ya. Jadi si metan rockwool, busa rockwool yang ada di dalamnya itu terendam. Awas jangan sampai merendam batangnya karena bisa busuk ya. Nah seperti ini. Nah ini kita menggunakan sistem Kratky. Kalau misalkan menggunakan sumbu, di sini ada sumbu, si dasar netpot jangan sampai menyentuh air gitu ya. Jangan sampai menyentuh air nutrisi. Tapi harus ada jarak kalau memakai sumbu. Kalau tidak memakai sumbu ya sudah seperti ini saja. Nanti si air nutrisinya itu harus menyentuh ini ya. Nah, ini untuk awal tanam. Kalau misalkan kita terus pelihara, kalau misalkan nanti sudah tumbuh akar banyak, nah ini si air nutrisinya bisa dikurangi, jangan menyentuh dasar gitu ya. Itu sistem Kratky gitu ya. Nah, karena si akarnya sudah menyuntai banyak, bisa menyerap tanaman, bisa menyerap air nutrisi. Kemudian ada rentang atau ada jarak antara air nutrisi dan akar tanaman ya, beberapa sentimeter, jangan seluruhnya terendam. Itu tujuannya agar si akar cukup mendapatkan oksigen gitu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini juga saya bisa tanam ya. Nah, ini juga seperti sama gitu ya. Ini pindah tanamnya tinggal dipindahkan saja seperti ini. Nah, ini air nutrisinya harus merendam ini ya. Nah, gitu ya. Ini tinggal seperti ini saja. Nah, seperti ini. Tinggal simpan saja. Ingat. Nah, si rockwool nanti ini akan mendapatkan air nutrisi, menyerap air nutrisi karena si ininya sampai ke air nutrisi, gitu ya. Begitu saja sederhana ketika kita ingin bertanam hidroponik, sederhana gitu dan murah menggunakan botol-botol bekas air mineral seperti ini. Yang harus diperhatikan ya berikutnya setelah media tanam kita gunakan adalah pemeliharaan. Nah, di sistem WIC gitu ya, sistem yang menggunakan botol bekas di mana si air nutrisinya itu tergenang, kemudian kita tidak tambahkan aerator ataupun pompa. Artinya air nutrisinya tidak mengalir ya kalau menggunakan yang seperti ini. Nah ini harus dipelihara baik-baik. Cara meliharanya seperti apa? Yang pertama, karena airnya tergenang, kita setiap hari harus sering mengobok-obok atau menggoyang-goyangkan seperti ini. Itu setiap hari minimal 1 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Untuk apa? Agar si air nutrisi yang ada di dalam ini mendapatkan suplai oksigen untuk akar tanaman nanti gitu ya. Terus dipelihara seperti ini. Yang kedua, ingat botol bekas ini kita harus pastikan cat dengan warna yang terang ya. Jangan warna hitam karena warna hitam itu menurut saya lebih banyak menyerap panas. Kalau warna putih memantulkan. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga suhu di dalam agar tidak mudah panas. Kenapa? Karena suhu itu ternyata sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik. Kalau suhu sering naik gitu ya di dalam botol ini, udaranya maupun airnya, nanti pertumbuhan si tanaman hidroponik kita akan terganggu. Bisa kuning, bisa busuk akar, bahkan sangat sulit untuk berkembang gitu ya. Makanya si
si air nutrisi itu harus benar-benar dikocok-kocok setiap hari gitu ya, agar kita bisa memastikan bahwa di dalam air nutrisi itu ada asupan oksigen gitu ya. Kemudian kita harus mengecatnya dengan warna putih gitu ya, atau warna terang, membungkus dengan misalkan aluminium foil juga bisa gitu ya. Kalau saya mencatnya dengan warna putih seperti ini, yang tujuannya untuk memantulkan cahaya gitu ya. Nah, itu saja barangkali tentang sistem wick menggunakan botol bekas ya, hidroponik menggunakan botol bekas. Memang botol bekas ini bisa digunakan, namun kalau misalkan lihat dari kepraktisannya, itu lebih praktis menggunakan sistem DFT yang memakai pompa, aliran air yang dipompa ya, seperti ini. Nah, ini lebih praktis gitu ya. Kalau yang semacam ini itu memang untuk latihan, untuk Anda sebagai pemula sangat cocok sekali, agar nanti teman-teman bisa melihat, mengidentifikasi, mencari solusi setiap permasalahan ketika bertanam hidroponik gitu ya. Nah, itu saja tentang hidroponik menggunakan botol bekas. Silahkan praktek, seiring dengan pengalaman nanti mungkin teman-teman bisa lebih cerdas ketika menemukan permasalahan terkait sistem menanam dengan hidroponik. Nah, nanti akan banyak belajar dari pengalaman gitu ya. Ketika sudah sering bertanam hidroponik, nanti akan banyak menemukan kesulitan, menemukan kendala, nanti teman-teman akan bisa mengatasinya. Dan mungkin ketika kita sudah menguasai konsepnya gitu ya, teman-teman mungkin nanti akan pandai bertanam hidroponik dengan sistem apapun, sistem DFT, NFT, rakit apung gitu ya, bahkan yang sistem sederhana seperti ini. Seiring dengan banyaknya modal, mungkin teman-teman nanti akan mencari sistem tanam hidroponik yang lebih praktis. Terima kasih ya, mudah-mudahan sharing kita di video kali ini bermanfaat, terutama untuk Anda para petani hidroponik yang ada di Indonesia yang masih pemula dan ingin bertanam hidroponik, bisa memanfaatkan botol bekas. Oke, salam hijau, salam hidroponik.